Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Indra dalam pelajaran matematika ya. Alhamdulillah anak-anak, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi, jangan lupa olahraga yang rajin, kemudian tetap beribadah pada Allah. Jangan sampai lupa kita berdoa semoga kita semua bisa bertemu bertatap muka seperti biasa di sekolahan atau di kelas kita masing-masing. Oke. Hari ini kita akan belajar matematika. Nah, siapa yang di sini suka dengan matematika? Pasti kalian semua suka dengan matematika ya. Untuk di kelas 7 ini ya, di kelas 7 untuk bab pertama kita akan mempelajari tentang materi bilangan bulat. Nah, pasti di sekolah SD ya kelas 6 mungkin kalian sudah pernah mendapatkan materi bilangan bulat. Nah, di SMP ini kita akan meneruskan materi bilangan bulat ya, bilangan bulat ke tahap berikutnya. Oke, kita lanjut ya, sambil lihat di PPT video ini sudah saya tampilkan PPT untuk materi bilangan. Nanti kalian bisa mencatat hal-hal yang penting ya, di pause dulu, kalian catat hal-hal penting yang kira-kira akan keluar di soal maupun di ujian. Oke, materinya ini ya. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama. Nah, ini ya. Ini materi pertama. Nah, kita akan mempelajari tentang bilangan bulat dan lambangnya. Nah, kita lihat. Nanti kita akan mempelajari bilangan bulat. Nah, seperti ini ya. Kalian lihat di gambar ya, di gambar kalian lihat bagaimana cara menunjukkan suhu 15 derajat di bawah nol ataupun kedalaman laut 80 meter di bawah permukaan laut. Nah, misalnya di sini sudah ada gambar termometer ya, termometer dengan ukuran suhunya ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan suhu 15 derajat di bawah nol? Nah, kita lihat ya. Kita lihat di sini ada ukuran termometer ya. Di sini kiri termometer Fahrenheit, kemudian kanan termometer Celcius ya, termometer Celcius. Nah, kalian lihat ya, kalian lihat ini. Bagaimana cara kita menunjukkan ya suhu 15 derajat Celcius di bawah permukaan air laut? Nah, bisa lihat ya, bisa dilihat di sini. Di sini kan ada angka 0 di bawah ya 15 derajat Celcius di bawah permukaan air laut, berarti dia tandanya adalah negatif 15 derajat. Nah, berarti negatif 15 derajat, kita lihat di kanan ini Celcius, ini 0, di sini negatif 10. Nah, di sini negatif 20 derajat Celcius, berarti negatif 15 derajat berada di tengah-tengah antara negatif 10 derajat Celcius dengan negatif 20 derajat Celcius. Berarti di sini ya anak. Nah, kemudian ini tadi yang sebelumnya ya. Nah, sebelumnya tadi kedalaman laut 80 di bawah permukaan lautnya. Kedalamannya 80 meter di bawah permukaan air laut. Nah, di sini permukaan air laut bisa dilihat di PPT. Di sini 0 ya, ini permukaan air laut. Berarti untuk menunjukkan 80 meter di bawah permukaan air laut berarti berada di bawah, bukan di atas. Kalau di atas itu tandanya positif ya, seperti
dengan termometer ini. Kalau ke atas berarti positif, kalau di bawah 0 berarti negatif. Ingat-ingat ya anak, kalau di atas 0 itu positif, kalau di bawah 0 itu negatif. Nah ini juga kedalamannya 80 meter di bawah permukaan air laut, berarti di bawah. Nah di bawah 0 atau permukaan air laut berarti tandanya negatif. Di sini min 20, min 40, min 60 berarti di sini ya. Kita tunjukkan bahwa kalau kedalaman air laut di bawah 80 meter di bawah permukaan air laut itu tandanya adalah negatif 80 di sini. Seperti itu ya. Nah, bilangan bulat dan lambangnya. Jadi bilangan bulat itu lambangnya ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, itu ya. Nah kemudian ya ini nanti bisa dibaca ya. Kita lanjut. Nah, bilangan bulat itu dapat digambarkan pada garis bilangan seperti berikut. Nah ini kita lihat, ini adalah garis bilangan ya. Nanti kamu bisa membuat garis bilangan itu di rumah itu dengan menggunakan penggaris ya, penggaris ya. Langsung dipakai ballpoint tanpa penggaris, nanti garisnya akan tidak lurus ya, atau mencang-mencong ya. Nah di sini kita garis lurus pakai penggaris, kemudian kita ukur dengan sama, jaraknya sama. Misalnya ini 1 cm 1 cm ya 1 cm semua. Nah kita buat dari tengah ya, tengah itu ada angka 0, berarti kalau tadi yang ke atas itu positif. Nah kalau di garis bilangan ya, kalau di garis bilangan itu ke kanan itu artinya adalah positif. Nah kalau di garis bilangan, kalau ke kiri pada garis bilangan itu tandanya negatif. Jangan sampai lupa ya anak-anak, jangan sampai lupa dicatat, itu hal yang penting. Nah kita lihat ini angka 0. Di sini bisa lihat ya, bisa dilihat ke kanan adalah bilangan bulat positif ya, ke kanan itu bilangan bulat positif. Apa yang dimaksud dengan bilangan bulat positif? Kita lihat di sini. Bilangan bulat positif itu adalah bilangan bulat yang nilainya lebih dari 0 ya anak. Bilangan bulat positif itu adalah bilangan bulat yang nilainya lebih dari 0. Ingat ya, bilangan bulat positif itu apa? Dan kita lanjut. Nah kalau ke kiri ya, 0 ke kiri ya, itu dinamakan bilangan bulat negatif. Jangan sampai lupa, ke kanan bilangan bulat positif, ke kiri bilangan bulat dan bulat apa? Negatif ya, seperti itu. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan bilangan bulat negatif? Nah, yang dimaksud dengan bilangan bulat negatif bisa kalian lihat adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0 ya. Bilangan bulat negatif itu adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0 anak-anak. Nah, seperti itu ya, jadi jangan sampai lupa, kalau ke kanan bilangan bulat positif yaitu bilangan bulat yang nilainya lebih dari 0. Kalau ke kiri jangan sampai lupa anak-anak, kalau ke kiri itu adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0 ya. Perhatikan gambar ya, perhatikan gambar 0 ke kanan. Sekarang kita akan membandingkan dan menurunkan bilangan bulat ya. Kita akan membandingkan dan menurunkan bilangan bulat. Semakin ya, dari 0 ya, semakin ke kanan nilainya, maka nilainya akan semakin besar ya. Nah kalau 0 ke kiri
nilainya akan semakin kecil. Jangan lupa anak-anak ya, kalau ke kanan itu nilainya akan semakin besar, kalau ke kiri itu nilainya akan semakin kecil. Jangan sampai lupa. Nah, sekarang kita akan membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, dilihat di video ya anak-anak, dilihat ini. Ya, ini adalah contoh bilangan bulat positif. Ke kiri adalah contoh bilangan bulat negatif. Ciri dari bilangan bulat positif itu adalah tidak ada tanda negatifnya. Ingat anak-anak, bilangan bulat positif itu adalah bilangan yang tidak ada tanda negatifnya. Pak, lah 0 ini enggak ada tanda negatifnya. Tidak ya, 0 itu adalah angka netral, bilangan netral. Nah, jadi tidak ada negatif atau tidak ada positif. 0 itu netral atau identitas ya, identitas. Nah, ini ya. Nah, ciri dari bilangan bulat negatif bisa kalian lihat di sini ya. Cirinya kalau bilangan bulat negatif itu pasti ada tanda negatifnya. Oke. Kalau ini ya, dari negatif ini ya, misalnya ini negatif, misalnya dari negatif 6. Negatif 6, kalau kita melangkah atau kita geser ke kanan, nilainya itu akan semakin besar anak-anak. Nah, ini kan 6, di sini 5, masuk 6 dengan 5 semakin besar. Ya, khusus bilangan bulat negatif ya anak-anak, semakin kecil angkanya ya. Untuk bilangan negatif saja, di garis bawahi ya, ini berlaku untuk bilangan negatif saja. Jadi semakin ke kanan ya, untuk bilangan negatif semakin ke kanan atau semakin nilainya kecil, justru dia nilainya atau angkanya itu semakin besar ya. Ingat-ingat ini ya, min 6 dengan min 5 itu besar yang mana? Besar negatif 5. Negatif 5 dengan negatif 4 besar mana? Besar negatif 4. Negatif 4 dengan negatif 3 besar mana? Besar negatif 3, dan seterusnya ya. Beda halnya dengan bilangan bulat positif ya. Bilangan bulat positif, kalau angkanya semakin besar maka nilainya juga akan semakin besar. Kalau bilangan bulat negatif beda, angkanya semakin kecil maka dia justru akan semakin besar nilainya. Seperti ini. Nah, kalau ke kiri ya, kalau ke kiri misalnya ini yang bilangan bulat positif, kalau ke kiri ya tetap sama. Kalau ke kiri nilainya kan berubah menjadi kecil ya. Misalnya 6 ke 5 kan semakin kecil, pasti nilainya akan semakin kecil ya. 6 dengan 5 kecil, 5 dengan 4 lebih kecil mana? 4 dengan 3 lebih kecil mana? Ya 3, dan seterusnya. Tetapi itu berlaku kebalikan dengan bilangan bulat negatif. Jangan sampai lupa, kalau angkanya semakin besar ya, ke kiri kan angkanya semakin besar nih, ada negatifnya. Walaupun angkanya lebih besar, kalau ada tanda negatifnya maka nilainya akan semakin kecil. Misalnya negatif 1 dengan negatif 2 lebih besar mana? Lebih besar min 1, negatif 1 ya. Dan negatif 2 itu malah lebih kecil. Negatif 2 dengan negatif 3 lebih kecil mana? Negatif 3. Negatif 3 dengan negatif 4 lebih kecil mana? Ya negatif 4. Negatif 5 dengan negatif 6 lebih kecil mana? Ya negatif 6. Ya, jangan sampai lupa anak-anak ya. Kalau bilangan bulat negatif semakin besar nilainya justru akan semakin kecil. Kalau bilangan bulat negatif, kalau angkanya semakin kecil justru akan semakin besar. Jangan sampai lupa, kalian pasti bingungnya di situ ya. Jangan sampai lupa ya. Ini kalian harus catat, harus bawahi. Nanti kalau misalnya masih bingung, nanti bisa lihat videonya lagi ya.
atau nanti bisa dilihat lagi di lain kesempatan. Jadi tenang saja, nanti tetap saya upload di YouTube ya. Oke, tapi jangan lupa like dan subscribe ya, subscribe yang share ke teman-teman ya, seperti itu ya. Kemudian ya, nanti bisa sendiri seperti keterangannya Kak tadi ya, Kak Indra lagi yang pasti sudah dengar ya. Oke, lanjut. Sekarang pada perbandingan dua bilangan bulat digunakan tanda-tanda sebagai berikut. Nah, ini tanda apa ini? Yang ini lebih besar, ini kurang dari, ini sama dengan. Kalau bacanya dari kiri ke kanan ya, kalau dari kiri ke kanan ini dibaca lebih besar, kalau kiri ke kanan ini dibaca apa? Kurang dari. Ini dibaca sama dengan, ini dari kanan atau dari kiri sama, kalau sama dengan itu. Contoh ini, negatif 2 kurang dari negatif 6. Kira-kira benar atau salah? Nah, negatif 2 negatif 2 kurang dari negatif 6. Kira-kira benar atau salah? Nah, anak-anak, benar atau salah negatif 2 kurang dari negatif 6? Jawabannya adalah salah ya. Yang benar adalah negatif 2. Itu tandanya dibalik, lebih dari negatif 6 ya. Ya, ini salah ya tandanya ya. Seharusnya tandanya itu adalah negatif 2 lebih dari negatif 6, bukan tandanya kurang dari ya. Karena negatif 2 itu letaknya di sebelah kanan negatif 6 pada garis bilangan. Seperti tadi garis bilangan. Kalau untuk bilangan bulat negatif, semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Jadi negatif 2 lebih dari negatif 6. Nah, oke, contoh selanjutnya, apakah benar negatif 4 kurang dari 3? Apakah benar negatif 4 kurang dari 3? Kira-kira jawabannya benar atau salah, anak-anak? Jawabannya adalah benar ya. Kenapa? Karena negatif 4 itu terletak di sebelah kiri dari 3 ya, pada garis bilangan. Nah, pada garis bilangan tadi, kalau semakin ke kiri maka nilainya akan semakin kecil. Negatif 4 kurang dari 3 ya, karena negatif 4 letaknya di sebelah kiri 3 pada garis bilangan ya. Yang ini benar ya anak-anak, yang ini salah. Kemudian, apakah 1 itu kurang dari 5? Apakah 1 itu kurang dari 5? Kira-kira jawabannya benar atau salah, anak-anak? Jawabannya adalah benar. Kenapa? Karena 1 terletak di sebelah kiri dari 5 pada garis bilangan ya. Karena 1 letaknya di sebelah kiri 5 pada garis bilangan. Sekarang, apakah 4 lebih dari 2, anak-anak? Apakah 4 lebih dari 2, anak-anak? Jawabannya adalah benar. Kenapa? Karena angka 4 berada di sebelah kanannya angka 2 pada garis bilangan. Nah, seperti itu. Sudah paham atau belum, anak-anak? Kalau sudah paham, kita lanjut. Kalau belum paham, nanti bisa bertanya di WA grup atau di WA Japri Pak Indra, atau kalian tinggalkan komen di video ini. Oke. Nah, masih ada lagi, ada operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat. Nah, operasi bilangan bulat
ada beberapa anak-anak pengulangan, ada pengulangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, kita masuk ke materi penjumlahan. Karena mungkin waktunya kita tidak cukup ya untuk materi penjumlahan, kita harus sambung di waktu berikutnya. Nah, kita tadi perkenalan dulu untuk bilangan bulat ya anak-anak. Oke, saya akhiri untuk materi perkenalan bilangan bulat. Nanti kita lanjut untuk membahas tentang operasi bilangan bulat, yaitu operasi penjumlahan, operasi apalagi pengurangan, operasi perkalian, pembagian, dan operasi campuran. Oke, semoga ilmunya bermanfaat anak-anak. Kita akhiri dulu pertemuan pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu lagi di sekolah dengan cara yang biasa. Oke, sekian dulu dari Pak Indra. Kurang lebihnya Pak Indra mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.